Mari kita mau siapkan hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita percaya kalau kemurahan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, amin. Kalau kebaikan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari saya mau mengajak Bapak Ibu pada pagi hari ini yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Kita mau bersama-sama membawa korban ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita mau mengangkat pujian penyembahan kita yang terbaik buat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau bersatu hati, kita mau tundukkan kepala kita bersama-sama. Kita mau berdoa sebelum kita memulai ibadah yang kedua di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengucapkan syukur karena Engkau Allah yang sungguh-sungguh luar biasa baik dalam hidup kami. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami mau datang dalam hadirat-Mu. Kami mau membawa korban ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang layak untuk terima segala hormat dan kemuliaan. Kami berdoa Tuhan Yesus, mari sucikan dan kuduskan kami dimanapun kami berada. Layakkan kami oleh kuasa darah-Mu Yesus, sehingga kami boleh masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami boleh bersujud menyembah-Mu Tuhan. Mengangkat tangan kami mengangkat pujian yang terbaik buat nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah apa yang menjadi kerinduan kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, sekali lagi kami berdoa, pimpin kami, urapi diri setiap kami. Kami mau menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bawa korban pujian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memuji menyembah Engkau. Mari yang siap memuji nama Tuhan, umat Tuhan katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Kita mau berikan tepuk tangan yang meriah buat nama Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Amin, Bapak Ibu. Mari angkat bunyi ini bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku puji, ku
Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Dengan percaya, karena aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sambil mengangkat tangan kami, katakan aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Sekali lagi katakan aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari umat Tuhan katakan lebih sungguh lagi, aku percaya, aku percaya berkat-Mu. Kami percaya, terima kasih Tuhan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Bersama-sama kami puji, sembah, sembah Kau Tuhan. Kami puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari sembah Dia, mari sembah Tuhan. Mari Dialah yang layak disembah, hanya bagi nama-Mu Yesus. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, kami mau muji nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Allah yang layak dimuliakan, hanya bagi-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, angkat suaramu, kita ucapkanlah syukur, syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Urala bandangara la 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 babashe. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu, hanya bagi nama-Mu, hanya bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Urabasyanda gara la 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 babasyanda gara la 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 la. Ura la 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 la
Terima kasih Yesus. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Kami mau memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur hanya bagimu. Segala pujian syukur bagimu. Karena kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau hadir dalam. Terima kasih Yesus. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagi namamu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Mari umat Tuhan kanan sekali segala pujian, segala syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kami mau memuji namamu bersama-sama, memujimu. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan sambil mengangkat tanganmu, sambil mengangkat kedua tanganmu. Dengan sekali segala pujian syukur, haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kami mau memuji namamu, kami mau menyembahmu Tuhan, haleluya. Menyembah Yesus, Yesus, ku menyembahmu, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Urala batakara lala baba bakara lala bashe. Kira lala bala lala 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 baba
Haleluya, haleluya. Biarlah namamu Yesus yang kami muliakan. Hanya bagimu Tuhan yang kami agungkan. Hanya bagi namamu Yesus yang kami muliakan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Biarlah namamu Yesus yang kami muliakan di tempat ini. Dimanapun kami boleh berada, nama Yesus yang diagungkan. Haleluya. Mari lawat setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus, Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat pengurapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar Kau nyatakan kuasa-Mu lebih lagi di tempat ini. Nyatakan perlindungan-Mu bagi setiap kami yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang melawat dari setiap kami, menyembuhkan dari setiap sakit penyakit yang kami derita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bahwa kuasa-Mu yang sanggup melepaskan dari setiap ikatan dosa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, bahwa hadirat-Mu memberikan kami kelegaan, bahwa hadirat-Mu membawa kami kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami perlu Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak mau berjalan tanpa Engkau, karena Engkaulah yang menjadi pemimpin dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersuka cita karena hadirat-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah umat-Mu yang hadir di tempat ini. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami percaya. Bersama-sama katakan amin. Amin. Boleh lebih kita beri lagi tepuk tangan buat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Shalom. Bapak Ibu siap memuji nama Tuhan Yesus? Yang siap katakan amin. Katakan sekali lagi amin. Kita mau memuji nama Tuhanku, diberikan kuasa. Mari bersama-sama tepuk tangan di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya. Ku diberi kuasa. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki kami dalam nama Yesus. Haleluya. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa
siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Kami berdiri dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Memberikan kemenangan. Ku mau bersama. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan kanan sekali lagi. Ku diberikan kuasa. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Dengan iman katakan, menaklukkan musuh kami di bawah kaki kami dalam nama Yesus. Mari pakai kuasa Allah. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberikan kemenangan. Kami bersorak-sorai. Haleluya. Engkau Raja segala raja. Sekali lagi, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kami bersuka cita karena Engkau yang memberikan kuasa dari setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Kami sanggup menghancurkan musuh di bawah kaki kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan kita bersama-sama sekali lagi. Dengan iman katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi, sungguh besar Kau Tuhanku. Kami berdiri dengan iman kami. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau, terpujilah segala raja. Sekali lagi, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan lebih meriah lagi buat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Serukan haleluya. 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 Gereja Tuhan siap bangkit buat umat Tuhan, amin. Siap bangkit untuk menuai banyak jiwa, amin. Yang siap katakan amin. Bangkit gerejamu Tuhan. Bangkit gereja Tuhan di tempat ini. Menuai banyak jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Bangkit gereja Tuhan. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Dalam kuasa Roh Kudus. Kami percaya kemenangan telah diberikan. Kuasa dosa dipatah dalam nama Yesus. Berikan, bersoraklah. Sekali lagi bangkit.
kami maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan Tuhan Yesus berikan, Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dalam nama Yesus dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Mari pengurapannya telah. Mari urapi umatmu Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami kibarkan. Terima kasih Yesus. Maju berperang, umat pemenang, rebut jiwa-jiwa, rebut bangsa-bangsa, bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bangkit ya Tuhan Yesus. Kami dari setiap gereja di tempat ini, setiap umat siap bangkit, karena Tuhan Yesus sudah berikan kemenangan. Dalam nama Yesus, umatnya dipulihkan, bersoraklah, pengurapannya, kuasa mujizat dinyatakan. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Kami kibarkan panji kemenangan bagi umat pemenang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagi nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Lebih lagi pengurapan Tuhan, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Kibarkan panji kemenangan Allah, bagi kemuliaannya. Haleluya. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagi-Mu Tuhan. Maju berperang, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagi-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan iman kenal, maju berperang. Haleluya. Umat pemenang, rebut bangsa, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus. Boleh kami hamba-hamba Tuhan di tempat ini menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ikut kebaktian di GBI Mall Taman Palem Hope. Apabila ada jemaat yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya. Ada Bapak Ibu? Baiklah, kalau tidak ada Bapak Ibu. Yang kedua yang saya mau umumkan, bahwa hari Rabu tanggal 12 Oktober di tempat ini akan diadakan ibadah wanita Bapak Ibu, jam 18.30. Jadi para ibu-ibu, para wanita yang diberkati Tuhan boleh hadir di tempat ini, amin. Siap diperlengkapi untuk menjadi senjata-senjata Tuhan, amin. Menuai banyak jiwa. Haleluya, haleluya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, apabila mau memberikan persembahan, setelah disediakan amplop-amplop dan untuk Bapak Ibu bisa masukkan di kotak persembahan di depan saat pulang nanti. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Kita mau berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari urapi dari setiap kami yang hadir Tuhan. Urapi hamba-Mu, gembala-Mu Tuhan di tempat ini. Pakai dari setiap kami yang ada di tempat ini dengan firman-Mu Tuhan.
Karena firman Tuhan itu menjadi pelita bagi terang jalan kami. Biar kami boleh merenungkan firman-Mu setiap saat. Bukan hanya kami merenungkan, tapi kami lakukan firman-Mu itu. Karena kami mau menjadi berkat Tuhan. Berkat dimanapun kami berada. Sehingga nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa dunia akan semakin jahat. Dunia ini akan digoncangkan oleh Engkau. Tapi kami tetap percaya dalam firman-Mu tetap tinggal, tidak akan tergoncangkan. Oleh sebab itu mari kami mau buka hati kami buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk menampung dari setiap benih firman yang Tuhan ditaburkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Apapun yang kami terjadi, kami boleh katakan Tuhan Yesus itu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Mari katakan sekali lagi, apapun yang terjadi dalam hidupku, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Kami mau sembah Engkau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenang sembah Engkau. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari umat Tuhan sekali lagi katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus itu baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam segala hal yang terjadi, tetap kami berkata Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia. Sembah Dia, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu bersama-sama sekali lagi, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau
bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sembah Engkau, haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu sekali lagi katakan ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Bapa, terima kasih. Tak habis-habis rahmat dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih untuk minggu kedua di bulan Oktober, untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu, untuk kesehatan, untuk kekuatan. Sekalipun kami ada dalam pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan yang kami hadapi, tapi kami tahu Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah keselamatan kami, Tuhanlah gunung batu kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami pada ibadah kedua ini, karena kami tahu firman itu adalah obat. Firman itu menyembuhkan dan memulihkan kami, mengingatkan kami, memotivasi, menginspirasi, dan menyatakan kesalahan, karena Dia akan tetap melakukannya waktu kami percaya. Terima kasih untuk pengurapan-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Jangan duduk dulu, lihat kiri kanan. Tunjuk dia. Yang wanita, sama wanita katakan kamu cantik banget hari ini. Haleluya. Yang cowok-cowok katakan kamu ganteng banget hari ini. Tapi kayaknya lebih ganteng kalau kau pakai baju seperti pendeta itu. Haleluya. Ini kita ada baju seperti ini Bapak Ibu. Setiap Selasa nanti bulan depan kita pakai lagi ya. Yang belum pakai boleh beli. Haleluya. Kalau masih ada ya. Karena bikinnya cuma berapa kaos gitu. Jadi ya cetak dengan itunya berapa gitu ya. Nanti ada dapat free buat subsidi sebagian gitu. Nah bagus bahasa Korea ini. Haleluya. Ternyata yang terjemahan bahasa Korea itu anak GC kita loh. Ternyata dia ngerti bahasa Korea loh. Tapi saya lupa di sini Yeni juga bisa sih ya. Yeni juga bisa kan bahasa Korea. Apalagi Pak Heri ya. Awas Pak, ada Nancy di samping. Ya. Kalau khotbah sih dekat rasanya enak dekat ya, sehingga nunjuk karena kenal semua gitu. Itulah gereja atau keluarga sebenarnya gitu. Jadi makanya tuh kita menyambut ada welcome home gitu ya. Mungkin saya nggak bisa sentuh Anda setiap orang, tapi kita punya hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, biasa mereka informasi ada apa gitu ya. Karena kalau gereja bergerak sendiri nggak akan bertumbuh. Jadi semua kita tuh harus sama-sama bergerak bagian-bagiannya gitu. Tapi waktu kita bergerak, kita aja nggak boleh nganggap saya lebih rohani dari yang lain. Kan kita hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kan, betul nggak? Nggak usah, kok saya terus, nggak usah. Karena ini bagian pekerjaan Tuhan. Kalau kamu nggak melakukan, nggak apa-apa kok, betul nggak? Tuhan pasti kirim orang lain lagi, memang gitu gereja. Jadi nggak ada nganggap lebih hebat, lebih rohani, lebih itu kok kita di bagian kita masing-masing gitu. Tapi kita nggak boleh lihat teman kita kerja sendiri juga, betul kan? Gue bantu ya.
Ya kemarin kita habis jalan-jalan keliling, ternyata Pak Usman dengan timnya, Karima Ibu Waginam ya, keren juga itu. Kan udah jalan-jalan keliling, udah capek loh. Biasanya kami pelayan Tuhan tuh suka habis ibadahnya jalan-jalan, makan, minum kopi di mana gitu ya, supaya akrab aja. Ya bayang masing-masing. Tapi kadang-kadang ada yang ngebosin gitu, nggak apa-apa, haleluya. Saya biasa saya ikutin yang ngebosin biasanya, haleluya. Ya. Bu Vero bisa ikut nih Bu Vero ya dengan Bapak ya, haleluya. Karena minggu kan juga nggak ada acara apa-apa kan. Nah, saya ingin mengulang khotbah minggu lalu. Karena dulu mau kaya atau miskin, sekarang temanya ciri orang kaya. Minggu lalu saya ngomong gini, kalau orang lahir miskin itu bukan salah dia, tapi kalau dia mati miskin itu salah sendiri. Kan Bill Gates ngomong gitu kan. Jadi kalau kita nggak bisa memilih lahir di keluarga mana, tapi kita bisa memilih hari ini. Maka itu kata Alkitab, miskin itu pilihan. Haleluya. Anda yang memilih. Bukan alasan miskin itu untuk tidak setia, untuk tidak melayani, untuk tidak memberi, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ingat, miskin itu bukan alasan ya, untuk tidak setia, tidak melayani, berbuat baik. Lazarus itu miskin, tapi dia setia sampai akhir. Kaya, ya. Ingat, kaya itu bukanlah milik kita sendiri, tetapi di dalamnya ada kepercayaan Tuhan. Jadi kalau hari ini Anda punya uang lebih, kaya dalam hal apapun, di dalamnya ada kepercayaan Tuhan. Anda harus pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu ya, itu kaya. Nah, kaya itu bukan tujuan, bukan apa yang kita kejar. Kaya itu bukan tuan atas hidup kita uang itu, tapi dia hamba. Kaya itu proses ya, dan kaya sesungguhnya adalah waktu kita miliki Yesus. Ya, maka itu akhirnya ditanyakan mau kaya atau miskin. Nah, sebelum itu kita nonton film ini dulu. Kayaknya udah lama kita nggak nonton film sama-sama.
Selamat datang, Bapak Abraham. Ya, aku Abraham. Selamat datang di surga. Surga? Ya, benar. Surga. Kami telah menyiapkan pesta untuk menghormatimu. Ya, mari. Bapak Abraham. Bapak Abraham. Gantianlah aku. Kulihat Lazarus bersamamu. Suruh dia kemari. Agar dia bisa mencelupkan ujung jarinya ke air dan menyentuhkan lidahku. Aku tersiksa. Aku menderita. Apakah kau ingat? Waktu di dunia kau hidup dalam kemewahan. Sedangkan Lazarus, dia sangat miskin dan menderita. Sekarang ia mendapat kenyamanan dan kau menderita. Tolong. Selain itu, ada jurang besar yang memisahkan kita. Mereka tidak bisa melintas dari sini ke tempatmu. Dan orang pun bisa melintas dari tempatmu ke sini. Bapak Abraham, aku mohon padamu. Suruhlah Lazarus pergi ke rumah ayahku, karena aku menjadi bersaudara. Suruhlah dia bersaksi, mengingatkan mereka, sehingga mereka tidak masuk ke tempat siksaan ini. Mereka punya Musa dan para nabi. Biarlah mereka mendengarkannya. Tidak. Jika ada yang pernah mati, datang pada mereka. Mereka akan bertobat. Tidak, jika mereka tidak mematuhi Musa dan para nabi, mereka tidak akan diyakinkan lewat yang mati dan kematian. Tidak. Oh, tidak. Tidak. Lazarus, mari ke tempat yang telah disediakan Bapa untukmu. Kita bisa bagi warisannya. Kita semua akan kaya. Itulah yang diinginkannya. Menurutmu, di mana dia sekarang? Dia kaya dalam hidup ini. Aku yakin dia akan kaya di akhirat. Kayaknya kita harus nonton terus nih, udah enak.
Ada yang pernah nonton nggak film ini? Sekarang ini media kan apa aja ada sebenarnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda nonton ini, Anda mau kaya atau miskin? Kemarin pertanyaan gitu kan, mau kaya atau miskin? Ya kita tetap dong kaya, masuk surga ya Nancy ya. Orang kaya yang masuk surga gitu ya. Nah tema kita hari ini adalah ciri orang kaya di dalam Kristus. Firman Tuhan mengatakan Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Efesus 1 ayat 3. Jadi Tuhan telah memberikan, mengaruniakan segala berkat rohani. Bukan hanya rohani ya, dalam bahasa aslinya itu berkat jasmani juga. Semua Tuhan telah berikan kepada kita, karena bumi dan langit semuanya adalah milik Tuhan kita. Jadi waktu Bapak Ibu di dalam Kristus tinggal dalam hidupmu, sebenarnya kita orang yang sangat kaya. Amin. Kaya itu bukan hanya uang yang nampak di luar, tapi kaya itu ada di dalam. Halo? Ingat ya, kaya itu di dalam, bukan hanya yang nampak luar, fisik, mobil berapa, ini berapa, rumah berapa, harta berapa, deposit berapa, enggak. Kaya itu ada di dalam. Nanti dia terpancar dari luarnya, dan kebaikan, kemurahan, kesetiaan, ya, pelayanan itu muncul dari sana. Saya share dengan Bapak Ibu orang kaya di Alkitab. Crazy rich in Bible. Jadi di Alkitab tuh banyak banget orang kaya di Alkitab. Yang pertama orang kaya itu Salomo. Tampilkan yang 10 itu biar cepat, haleluya. Ada 10 orang kaya di Alkitab, tapi banyak lebih dari itu. Udah. Di sana udah 2 ini belum? Coba. Oh, Changhongnya lagi itu dia ya. Lagi perjalanan. Orang kaya yang pertama namanya Salomo. Yang kedua siapa namanya? Hah? Siapa? Ahasiweros. Enggak usah, yang 10 dia tulis itunya, enggak usah. Biar saya aja yang itu ya nanti. Makanya kalau saya pakai gini ini saya kaku, saya terpatok baca itu. Saya harus mengalir biasa khotbah gitu ya. Salomo, Ahasiweros, Hizkia, Ayub, Abraham, Ishak, Boas. Boas Braga kan, haleluya. Itu maksud saya mau tunjukin itu. Barjilai, orang muda yang kaya gitu ya. Nama kamu ada di sini ya? Ganti nama cepat-cepat. Yusuf Arimatea, Zakius, Daud, tuh orang kaya semua tuh. Lydia dari Tiatira. Siapa lagi tuh? Banyak di Alkitab tuh orang kaya tuh banyak. Ya, ini saya ambil sebagiannya. Salomo, Salomonya super kaya. Tidak ada raja seperti dia hari ini. Dia waktu Ratu Sheba datang, Ratu Sheba mempersembahkan 5 ton emas kepada Salomo. Belum dia dagang. Dia dagang itu ya dari Sumatera loh. Emas itu dari Padang, Hiram. Ya, Anda lihat di Alkitab itu, saya baca buku itu dari Padang tuh emas sudah kirim pada zaman Salomo. Maka itu di Padang kan ada emas ya. Terus yang tadi ditampilkan terus itu ya. Yang kedua tuh siapa? Ahasiweros. Siapa Ahasiweros? Oh, nggak baca kitab Esther kan? Raja Persia. Ya, yang punya Ratu Wasti, ingat itu? Dia memamerkan kekayaannya nggak lama, 180 hari. Dipamerkan semua kekayaannya. Semua orang tahu, termasuk Ratu Wasti dipamerkan, ratunya nggak mau. Maka itu nanti gantinya Esther gitu ya. Terus yang 10 aja ini nggak usah, itu yang 10-nya aja. Ayub tuh orang kaya di sebelah timur Israel. Kambing 7.000 ya, 5.000 domba. Wah, banyak kaya, super kaya Ayub.
bertambah kaya dari waktu ke waktu. Ishak sangat kaya, menjadi kaya dan sangat kaya kata Alkitab di masa kelaparan. Nabal, siapa Nabal? Istrinya Elisa. Ya Tuhan, ampunilah jemaat-Mu Tuhan. Nabal itu orang kaya, punya PT di Maon. Ya, di daerah Maon itu ada PT, dia kambing dombanya banyak banget. Daud yang jagai. Daud nggak dibayar apa-apa, makanya Daud ngamuk kan. Akhirnya Abigail istrinya yang punya hikmat datanginya Daud, bluetooth bawa banyak hal. Ya, Nabal mati, bonusnya istrinya. Haleluya. Boas, Anda tahu nih, saudara Naomi dari keturunan Elimelek, mereka punya saudara orang yang kaya-kaya namanya Boas kata Alkitab. Haleluya. Barzilai, Anda tahu Barzilai? Umurnya 80 tahun waktu Daud pelarian dikejar anaknya Absalom. Dia bawa makanan banyak banget buat Daud. Alkitab cuma menyebut nama dia sekali ini aja di Samuel itu. Tapi Alkitab menyebut dia orang kaya. Yang ketiga, orang muda yang kaya. Waktu saya letakin di PP, ya, ada orang dari Jambi yang pernah saya baptis, ngomong, Pak, orang muda yang kaya itu namanya siapa? Karena nama orang tuh saya kasih nama Adam, gue bilang namanya Adam. Masa Pak? Iya, gue bilang. Kan dia nggak ngerti Alkitab kan, berarti kan udah baca kan. Namanya siapa? Adam, gue bilang. Masa Pak? Iya. Itu kamu, saya ngomong haleluya. Itu kamu, kata Dodit gitu kan. Tahu Dodit? Nggak tahu ya. Komedian, gaya dia kan gitu. Orang muda yang kaya tidak dikenal namanya. Ingat, sama dengan kisah tadi. Orang kaya itu juga nggak dikenal namanya. Ya, ngapa? Orang muda ini kan juga didatang kepada Tuhan, gue yang baik, bagaimana supaya aku masuk surga kan? Hidup yang kekal. Tom bilang, kamu udah berapa bulan? Udah nggak diskotik? Udah. Menghormati ayah ibu? Udah. Semua itu sudah saya lakukan. Tom bilang tinggal satu, jual hartamu. Dia langsung kabur kan? Sekalipun kaya, Tuhan tidak mengenalnya. Haleluya. Karena namanya tidak tertulis di Alkitab. Sekalipun Lazarus miskin, Tuhan mengenalnya. Karena Tuhan mengenal Lazarus bukan karena kekayaannya, tetapi karena hatinya. Karena dia punya hubungan dengan Tuhan. Kalau orang punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan pasti mengenalnya. Hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya nyanyi di gereja, doa malam, doa ini, bukan. Hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan akan kenal kita waktu kita ada di tempat-tempat tersembunyi bersama dengan Tuhan, di ruang-ruang doa kita pribadi. Haleluya. Saya yakin semua kita, kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan pasti mengenal kita. Sekalipun mungkin secara jasmani kita nggak punya banyak. Amin. Ini saya kisahin ya. Ada beberapa pemuda-pemudi ngumpul sama-sama. Mereka punya cita-cita mau jadi kaya, angan-angannya mau jadi kaya. Kamu mau jadi apa nanti? Dia bilang, saya cuma berdoa gini. Kalau bisa sih, cuma kipas-kipas saja uang datang. Doanya cuma gitu. 3 tahun kemudian, dreng, dia jadi penjual sate. Haleluya. Yang satu lagi ngomong, saya sih nggak mau kipas-kipas. Saya cuma ongkang-ongkang kaki aja. Ya, bisa kaya. Jadi apa dia? Penjahit. Haleluya. Yang satu ngomong gini, kalian mau kipas-kipas, ongkang-ongkang kaki. Kalau saya nggak mau gitu, saya duduk diam aja, rezeki datang. Jadi apa dia Pak Abad? Bukan penjual obat. Penjaga toilet. Haleluya. Oh, saya nggak perlu kipas-kipas, saya nggak perlu ongkang-ongkang kaki, saya nggak perlu cuma duduk diam, itu kuno. Saya mau punya kuasa untuk memerintah orang kaya dan ngatur-ngatur mereka. Jadi apa dia Nancy? Tukang parkir. Haleluya, benar kan? Punya angan-angan gitu? Yang satu lagi ngomong gini, kalau saya sih nggak mau. Saya mau waktu saya datang orang takut, lihat mata saya aja gemetar dia. Haleluya. Ya, saya disegani oleh banyak orang. Apa dia, Pak Henry? Debt collector. Haleluya.
Oh, kalian boleh gitu-gitu. Kalau saya nggak perlu gitu. Yang penting saya banyak orang yang mau ikut saya. Saya tinggal manggil, dia ikut saya semua. Tukang apa? Oh, tukang angon bebek ya. Haleluya. Kan dimanggil kan. Ada lagi yang bapak-bapak nggak mau kalah. Kalian itu semua udah kuno. Kalau saya, waktu saya jualan nih, saya selalu dikelilingi wanita-wanita keren dan cantik. Otong siomay, tukang sayur keliling. Oi, seorang gadis muda nggak kalah. Aduh, kalian kipas-kipas ke, ongkang-ongkang kaki ke, diem ke, punya kuasa sih. Kalau saya tidur-tidur kan cukup. Uang datang sendiri, dagangan laris, dan terkenal lagi. Jadi apa dia? Gak ada yang tahu kan? Jadi cabe-cabean. Banyak kan kita angan-angan mau kaya seperti itu. Cara Tuhan bukan seperti itu, Bapak Ibu. Halo? Anda sudah kaya di dalam Kristus. Waktu Anda punya Tuhan. Jadi kalau kita mati miskin, salah sendiri. Kaya itu pemberian anugerah. Bagian kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Kadang-kadang kita kaget, orang itu kayaknya gak begitu keras kerjanya, berkatnya luar biasa, karena dia menerima anugerah dan pemberian dari Tuhan. Ya, lu ngotot kaya apapun, kadang-kadang orang kerja enggak kaya juga, karena memang Tuhan berinya cuma sebatas itu. Ya, sekarang kita belajar, kita cepat aja ya. Ciri orang kaya: berpakaian jubah ungu. Jalannya tadi gini dia kan. Orang kaya tadi artinya apa? Orang kaya itu sombong. Halo? Wajar dia kaya, dia sombong, betul nggak? Yang kurang ajar itu kita miskin sombong. Bener? Nggak ada di sini sih, di tempat lain. Udah miskin sombongnya, ya Tuhan, sorry Pak, gue nggak punya waktu untuk doa. Gue nggak punya waktu untuk Tuhan, untuk ini. Aduh, udah miskin kita sombongnya, aduh, nggak ketulung. Orang kaya wajar dia sombong karena dia punya. Kalau makan tas bermerek diletakin di sini kan, haleluya. Mereknya ngadep kita kan. Pernah lihat itu? Nancy nggak gitu nggak ya? Hah? Biasalah gitu, sepatunya diangkat-angkat, jam tangannya digini-giniin gitu ya, supaya orang lihat gue punya nih. Orang kaya wajar dong, dia kaya kan. Nah gini kan. Semua orang kaya kata-kata sombong. Dari warna ungu itu, berpakaian jubah ungu. Ungu itu warna yang spesial pada masa itu, terbuat dari kerang-kerang, dari lendir-lendir diekstrak. Ya, 1 kilo tepung warna ungu itu butuh kurang lebih 8 juta kerang. Mahal ya. Kalau ini pengetahuan, di internet ada, haleluya ya. Series tadi ada di internet semua, kalau Anda baca buku film-film itu ada. Jadi nyampaikan khotbah itu gampang loh. Rahasianya gampang banget. Kita suka baca gua ini, nanti pewahyuannya hal-hal gini nih, bawa pewahyuannya. Yang orang lain nggak bisa dapatnya pribadi, kita hamba Tuhannya. Yang lain tuh bunga-bunga doang. Saya kasih tahu ya, karena itu pengetahuan bisa dipelajari. Ya, yang ini, yang kayak seperti ini, yang bau pewahyuannya. Jadi kalau Anda kaya dalam Kristus, ya, Anda itu punya dignity. Apa dignity? Harga diri. Kalau Anda kaya dalam Tuhan, Anda itu bermartabat. Halo? Anda itu terhormat. Amin. Ingat baik-baik. Ya, kita bukan sombong, tapi kita punya martabat, kita mulia. Kita punya harga diri. Amin. Ya dong. Anda biji matanya, Anda miliknya. Haleluya. Anda kepunyaannya. Karena dia bayar kita dengan harganya yang mahal. Karena memang kita nggak sanggup beli. Maka itu kita sangat bernilai.
Amin. Sadarin ya, orang kaya itu sombong. Tapi kita sombong itu dalam pengertian bahwa kita bermartabat, harna, jubah ungu itu pakaian raja. Kita mulia, kita terhormat, kita biji matanya, kita miliknya, kita orang yang ditebusnya. Kita perlu sombong di sana. Amin. Yang tidak dimiliki orang lain dunia ini. Yang kedua, ciri orang kaya yang kedua, suka pamer. Haleluya. Ya, udah KW dipamerin lagi. Haleluya. Ahasiweros pamer istrinya Wasti, dia nggak mau. Ya, dipamerkan 150 hari. Salomo pamer. Kalau Anda baca-baca di Alkitab, anak muda itu kan pamer juga ya. Orang kaya juga pamer kan, pakai jubah ungu. Orang kaya itu suka pamer, wajar dia punya. Dia punya mobil mewah, rumah bagus, semua dipamer. Kita mau apa dipamerin? Semuanya belum lunas lagi, haleluya. Dipamer-pamer kan. Haleluya. Saya ingin membawa kita hari ini membandingkan kaya orang dunia dengan kaya kita. Ya. Kalau Anda kaya dalam Tuhan, Anda akan pamer Yesusmu di mana-mana. Apa yang kamu pamer hari ini? Pamer Yesus dong. Yesus itu penolongku. Yesus itu penyembuhku. Amin. Yesus itu keselamatanku. Yesus itu hidupku. Kalau kita nggak pamer Yesus kepada saudara kita, nggak kenal Tuhan tuh, tadi tuh orang kayanya. Maka itu di akhir cerita ingat tuh kan, 5 saudara ngumpul kan. Oh, dia mau kita semua kaya nih. Mereka berasumsi kalau dia hidupnya kaya, nanti dia mati di mana ya? Kayak di surga enggak gitu kan? Ujung cerita tadi. Orang kaya itu suka pamer. Kalau kita kaya dalam Tuhan, kita pasti pamer Yesus di mana-mana. Ya? Saya nggak tahu siapa yang kita pamer hari ini. Oke lah, kita punya anak, punya pekerjaan, tuan bisnis, punya apapun gitu ya. Selebih daripada itu, pamerlah tentang Yesus yang kita punya, yaitu harga diri kita, dignity. Ya, itu kesombongan kita loh, itu martabat kita yang gak bisa diambil oleh siapapun, karena Tuhan memberinya pribadi lepas pribadi. Ini orang-orang kaya dalam Kristus, haleluya. Kalau Anda punya harga diri, dignity, gitu ya. Kalau Anda suka pamer tentang Tuhan, gitu, haleluya. Kaya ketiga, orang kaya itu ciri-cirinya apa? Pelit, haleluya. Tidak suka berbagi. Jadi orang kaya itu pelit, nggak suka berbagi, semuanya buat dia. Me, I, and myself. Itu orang kaya. Ya, coba lihat, wajar kan, betul kan? Kita berkawan dengan dia takut juga kalau kita nggak selevel dengan dia. Jangan-jangan dia cuma mau duit saya. Dia pelit, hitung-hitungan habis. Tapi untuk pesta dia loss gitu biasanya kan. Tinggal dibuka nih, dibagiin gitu kan. Apa tuh? Diamburinnya gitu, semua ngambil kan, haleluya. Ya, pengalamannya Pak Heri gitu kan. Disawer langsung kan, haleluya. Tapi orang kaya itu pada umumnya pelit. Nih kata Alkitab, jangan kamu memberi barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melempar mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dan kakinya, lalu ia balik mengoyak kamu. Memang ada waktunya kita pelit kepada orang-orang itu. Alkitab ngomong, karena apa yang kita punya sangat berharga, mutiara. Kita nggak boleh bagi mutiara kita sembarangan kepada anjing atau babi. Karena satu kali dia akan meremehkan dan menginjak-injak nama Tuhan kita. Orang udah kita injilin, udah gituin ya, tapi dia akhirnya berbalikkan ke sana, dia ngejek nama Tuhan. Banyak saya temuin orang seperti ini. Dalam saya sebagai hamba Tuhan, saya kasih cerita-cerita tentang Injil, tentang Tuhan, pamerkan Yesus ya. Beberapa kali akhirnya dia kesannya tuh meremehkan. Udah stop, jangan cerita lagi sama dia. Karena Yesus kita tuh berharga. Amin. Kita udah doain, udah cerita, kayaknya dia berbalik gitu. Stop, kata Alkitab. Kita boleh pelit di sana. Ya. Lawan pelit itu apa?
murah hati. Orang kaya itu sesungguhnya di dalam Tuhan itu pasti murah hati, suka berbagi. Dalam satu sisi memang kita preach soal mutiara tadi, tapi sisi lain hidup kita itu penuh dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jadi hidup kita harus selalu berbagi dengan orang lain dan murah hati, berbagi perhatian, berbagi doa, berbagi banyak apapun. Ya, saya senang nih WOG kita, Wing of God itu sedang ada bara api. Saya berharap semua kita mungkin dari situ, kalau kita ada di tumpukan-tumpukan batu bara yang berapi itu, semua kita terbakar kalau kita. Ya, gereja akan melejit dipakai Tuhan siapapun. Ya, kita support terus anak-anak ini. Mereka cetak kaos apa gitu, bikin anak-anak kecil itu susah khotbah loh. Hebat juga ya. Mungkin 13-15 tahun dilatih oleh Kak Jimmy khotbah gitu ya. Anak saya tadi Lemuel juga kamu aktif, udah mulai aktif gitu ya. Yosua yang tadinya gitu, anak-anak keren deh gitu. Saya dapatnya ada api Tuhan di WOG. Ya, Bapak Ibu yang punya anak-anak, masukin terus di sana. Ya, lebih baik anak kita ada di rumah Tuhan daripada tempat-tempat lain kan. Ya, kadang-kadang kita lihat kasihan dia capek ya. Tapi saya kasih tahu loh, waktu dia ngumpul sama teman-teman happy banget tuh. Lepas dari tekanan mami papinya, haleluya. Dan sekolah banyak PR gitu. Ya, anak-anak kita nih polos-polos, lugu-lugu, murni gitu. Karena tipe wilayah kita itu gitu kan. Ya, senang saya lihatnya anak-anak yang bertumbuh dengan takut akan Tuhan. Nanti 5-10 tahun kemudian kita melihat mereka orang hebat dipakai Tuhan. Betul, Anda harus support, ya, bawa anak-anakmu. Kadang ada hal tentu kasih tahu aja dengan Kak Jimmy apa, ya. Kalau saya nggak sanggup bayar, dikasih aja Jim, saya ngomong haleluya, ya, kasih aja, support mereka untuk ada di rumah Tuhan. Bicara tentang anak muda itu biayanya banyak, ya. Jadi nanti minggu kedua depan kita ngundang orang tua GC yang belum datang, orang tuanya belum ke gereja tempat ini, kita undang makan, kita ketemu khusus gitu, ngumpul sama mereka, ya. Nanti beberapa pengajar juga ikut supaya mereka ada di rumah Tuhan, menangin orang-orang. Nanti habis itu kita bergerak dengan Anda, keluarga Anda yang belum kenal Tuhan, undang, kita ajak makan, haleluya. Tenang, kita bayarin makannya, ya, pulang baru tagih. Nih ada 5 level pemberian, ada 5 level tingkat kita memberi. Ini saya ambil dari pendeta Dr. Robin Adi, ketua sinode. Level pertama itu orang memberi karena kewajiban, karena keharusan. Dia memberi ini level paling rendah ya. Dia tahu itu harus dilakukan. Dia memberi, tapi dia nggak suka cita, nggak rela, karena dia beri aja gitu, betul kan? Nggak ada apa-apanya gitu, karena harus. Karena kalau saya nggak memberi malu risih. Orang lain beri, masa gue kagak? Nah itu level pertama. Level kedua, orang memberi dengan rela tapi sedikit jumlahnya. Biasanya tipe ini kalau pendeta bicara tentang uang, dia suka kritik, nggak setuju. Kasih tahu ke kanan, kamu gitu nggak? Tanya dia. Ya, dia memberi sih, ya, tapi memberi sekedarnya. Ya, sekedarnya dia memberi. Dia nggak akan marah, ya, nggak akan protes. Tapi dia protes kalau pemberiannya dicantumkan dan kasih nama, karena kedikitan. Di Amerika itu kalau orang makan di restoran, tipnya itu sekarang udah 20% loh. Tipnya 20% tipnya. Kalau di gereja 10%. Maka itu lain kali kita, dari dulu kita nggak naik-naik sih. Tambah service charge nanti Pak ya. Perpuluhan 10%, service charge 5%, haleluya. Atau kita ngomong pemberian tip, haleluya. Kita ubah Pak, bukan perpuluhan, pemberian tip. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita cuma rela aja memberi, sebenarnya itu enggak bisa melakukan banyak hal. Kalau cuma rela memberi sekedarnya, padahal dia punya lebih, enggak membantu banyak buat Tuhan dan pelayanan. Saya kasih tahu, betul kan? Kadang-kadang kan kita menuntut, kok Pak nggak ada acara ini, kok nggak ada itu. Kita pikir semua program kok bisa jalan.
Kita lupa semua program itu butuh duit. Betul kan? Sekedangnya itu nggak bisa membantu. Operasional gereja, sewa tempat ini, gitu ya, full timer, beli kaos. Ya kaos-kaos ini paling-paling Anda nyumbang 8.000, 10.000 lo satu kaos, supaya sisanya tuh bisa subsidi sebenarnya. Kan modalnya tuh 46.500 yang paling M, L 48, XL 50 ya, 51 ya, XXL 52 sekalian apa 53, gue lupa lah gitu, semua sampai cetak sama itu ya. Jadi ya bisa buat subsidi yang lain, dapat 10 kaos gitu ya. Tapi itu pun nggak sekedangnya kan, sesuai yang harus gitu, nggak masalah. Kalau nggak ada ngeduduk nggak apa-apa, kasih aja, haleluya. Karena kita kaya dalam Kristus. Sekedarnya. Kadang-kadang kita menuntut pendeta atau harus seperti harimau, wush, gagah keren. Tapi kalau makan bisa harus seperti kucing saja, haleluya. Tahu kucing? Nasi kucing dikit, haleluya. Ya, memberi yang ketiga, rera kalau diminta. Jadi kalau kita nggak kasih tahu dia kita butuh ini, jelasin sama dia gini-gini, kalau nggak minta dia nggak mau. Lumayan lah level ini. Ya, dia harus diminta. Dia suka berjanji, tapi suka juga menunda-nunda. Tanya ke kanan, kamu level 1, 2, 3, level 4. Memberi tanpa diminta dan pamrih. Orang seperti ini kasih aja. Dia nggak perlu ucapan terima kasih, perhatian, enggak. Dia memberi aja, ya. Enggak ada neko-neko. Seperti wanita mempersembahkan narwastu kepada Yesus, ingat itu? Dia datang, dipecahin, dipersembahkan ke kaki Tuhan. Ya, dia nggak minta Tuhan ingat gue ya, ini enggak. Tuhan bilang ini, apa yang dilakukan wanita ini akan selamanya diingat ketika Injil diberitakan. Level kelima, memberi dengan diam-diam, sukarela dan jumlah besar. Jadi ada orang seperti ini memberinya sembunyi-sembunyi, orang lain nggak perlu tahu. Gede lagi, dia memberinya bukan sebentar atau mau-maunya. Ada ingat ada enggak? Dia memberinya karena gaya hidup. Karena dia memang lifestyle seperti itu. Yang penting gue kasih gereja atau aja pelayanannya, gue kasih organisasi sosial atau aja lakukan. Bahkan kalau dia transfer, nggak tahu siapa yang transfer, karena nggak pakai apa tuh, nggak dari rekening, uang cash di transfernya. Biasanya seperti itu. Ini level kita memberi. Kita harus bertumbuh dalam level kita memberi. Kalau kita kaya di dalam Tuhan. Yang keempat, ciri orang kaya. Ingat satu tadi, sombong. Artinya kita punya harga diri bermartabat. Yang kedua, pamer. Artinya kita memamerkan Yesus di mana-mana. Yang ketiga tadi, pelit. Jangan sembarangan memberkasi mutiaramu kepada anjing atau babi. Tapi di balik itu kita juga murah hati. Ada 5 level pemberian kita. Yang keempat, orang kaya itu bersukaria dalam kemewahan. Wajar lah ya, dia pesta pora, ngundang temannya, oh ke nenek, holy ini, holy itu, holy ini. Bukan holy-nya cool, bukan. Kan banyak tuh nama makan holy gitu ya. Berpesta pora dia. Kalau dia untuk pesta-pesta dia boros dia. Karena apa? Itu kan bicara martabat, harga dirinya kan keren gitu ya. Makan. Bapak Ibu, kalau kita kaya dalam Tuhan, kita tuh penuh sukacita. Ya. Penuh sukacita dalam Tuhan. Sekalipun kambing domba terharang dari kandang, aku tetap beria-ria di dalam Tuhan. Sekalipun kayaknya semuanya habis sih, tapi sukacita, joy of the Lord dalam hati kita tuh tidak akan pudar karena kita nggak punya apa-apa. Sukacita Tuhan tuh beda loh kata Alkitab. Itulah kekuatan kita. Joy of the Lord is my strength. Sekalipun kambing domba terharang dari kerbau, makanan nggak ada, hatiku tetap beria di dalam Tuhan, kata Hosea. Kita tetap pesta, haleluya. Enggak apa-apa orang makan kaki di bintang 5, di kita di kaki 5, rasa bintang 7, haleluya. Yang terakhir,
Orang kaya itu suka nunjuk-nunjuk, suka beri perintah, haleluya, suka nyuruh-nyuruh. Ya, Pak Hendri punya karyawan kan, kaya kan, suka perintah-perintah kan, betul. Orang kaya kan gitu, betul nggak? Suka nyuruh-nyuruh kan? Ini kurang ajar banget nih orang kaya tadi. Di neraka masih merintah Bapak Abraham. Ya betul nggak? Karena terbawa-bawa dari dunia. Dibikin di surga gampang suruh perintah Bapak Abraham. Nah, dia minta Bapak Abraham untuk Lazarus celupin ke air, nanti netes di situnya gitu. Nah, itulah bicara membeli ala kadarnya. Seperti orang di padang gurun kehausan, kita datang bawa air, dia minta, kita kasih dia seseguk, nggak akan menolong dia. Jadi orang kaya itu suka memberi perintah. Bapak Ibu, kalau Anda kaya dalam Tuhan, Anda punya otoritas, Anda punya kuasa. Kata-katamu memerintah. Halo? Anda berkata kalau ada penyakit, pergi, penyakit itu pergi. Haleluya. Ya? Anda memerintahkan hal yang jahat, tinggalkan dalam hidupmu, maka dia akan tunduk dan mentaati kata-katamu, karena Anda punya otoritas dan setiap perkataanmu. Amin. Felix, ada itu video? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada, ada. Ya, oke. Matiin lampunya, Bing. Dari awal. If I get to you, every contrary spirit around, please, will you stand up? Stand up. Come on, come on, come on, come on. Stand up, come on. Come on, stand up. Come here. Stand up, come here, come here. You, come on. Come on. Why did you leave the sea? No. You can't deliver it. Anda nggak bisa ngusir saya. The one inside of her is saying, look, you cannot deliver her. I will not wait for you to touch me. So, and he was praying for healing. Healing has gone to what? Deliverance. Therefore, I'm not talking to you, I'm talking to the spirit that caused you this problem. Aku nggak bicara kepada orangnya, tapi aku bicara kepada roh yang ada di dalam orang itu. Ya, 1, 2. ya dia perintahin tuh. Oh, yeah, remove it. Remove it yourself. Remove it yourself. Who are you? I'm ancestral spirit. Ancestral spirit. What kind of spirit? Ya, roh nenek moyang itu ya. She doesn't want to obey to us. She's supposed to be the son of God for a long time, but she doesn't want. She's so stubborn. She's so stubborn. Keras kepala tuh. But she doesn't want to. Okay. Where are you from? I'm from her mother's side and her father's side. Okay. What have you done? Oh, I destroy her life. She's divorced. This She divorce. stay with her children. Yeah? She stay with her children because she's so stupid. Okay. Okay. No one can marry you. No. She can't get married. She can't. Okay. She can't. She's always watching this TV Joshua in her room and in her lounge. She's watching TV Joshua. You will check us for a long time. You will check us. You want to fight me? Me, fight you. I'm waiting for you. Just come. Pendeta juga ketawa tuh. You will come. You come. I say come. Come. Okay. Oh, aduh. Okay. Come here. 1, 2, 3. Come here. Be on your knee here, and your back on the floor, straight. On your knee, your back on the floor.
Duh, dia perintahin ya. Come on, stand up, stand up. In Jesus' name. Thank you, Lord. Amen. Amen. Suka memberi perintah ya. Itu salah satu otoritas kita ya, orang kaya dalam Tuhan. Kalau yang lain kan kuasa-kuasa seperti itu aja kan dengan cara-cara yang aneh-aneh kan. Kita kayak nggak ngapa-ngapa, kita perintahin ada ngandung kuasa. Ini kita praktek nanti ya. Jadi pelayanan ini kita udah lakukan dulu bertahun-tahun sering seperti ini. Saya akhiri dengan kisah ini. Ini cerita di Arab. Satu kali ada saudagar kaya, satu hari dia jalan-jalan ke pasar. Waktu dia jalan-jalan di pasar, dilihat ada seekor unta yang cantik yang mau dijual. Akhirnya ditemui penjual onta. Dia tanya, jual berapa nih onta? Mereka negosiasi, akhirnya dapatlah harga yang pantas dan harga yang bagus. Artinya penjual ontanya puas dengan harga ontanya. Dan saudagar ini ambil untanya dan bawa pulang. Waktu sampai ke rumah, pembantunya sudah beres-beres untanya, cuciin, bersihin, buka pelananya. Pembantunya kaget karena waktu dia buka pelananya, di bawah pelananya tuh ada benda sekantong cukup berat. Dia bawa kepada tuannya, tuan, ini saya dapatin di bawah pelana. Ya, tuannya pengen, oh berat ya, dibuka. Wih, waktu dibuka ternyata dalamnya isinya permata, emas dan berlian. Dia kaget kan? Lebih kaget lagi pembantunya. Pembantu ngomong, oh puji Tuhan ya. Mungkin orang Kristen dia. Tuhan bukan hanya miliki onta, beli onta, bonusnya permata, berlian dan harta. Betul ya? Kita juga gitu kan? Waduh, enak banget beli onta, dapat harta gini banyak. Tapi Tuhan yang ngomong gini, kamu tahu nggak? Saya cuma beli onta, saya nggak beli permata dan berlian dan harta ini. Dia langsung pergi ke pasar, kembalikan tuh permata kepada penjual onta tadi. Penjual onta kan nggak tahu. Waktu dia datang di sana, penjual ontanya kaget. Pak, kata saudagar yang kaya itu, saya beli onta Bapak, tapi di bawah pelananya saya ditemukan ini oleh pembantu saya. Dan ini kan bukan milik saya kembalikan kepada Bapak. Bapak itu buka, masih utuh. Ya, dia bilang, wah kamu luar biasa, tidak ada orang seperti kamu. Untuk membalas itu, saya izinkan kamu untuk ambil satu mutiara dari kantong ini. Terserah kamu mau mutiara yang mana. Saya jadi ingat cerita ini, cerita seorang pemuda waiters di restoran di Amerika. Waktu itu ada ibu-ibu makan restoran, dompetnya ketinggalan. Waktu dibuka ada 15.000 US, kurang lebih 200-an juta. Dilihat ada alamatnya, dia pergi kembaliin, cukup jauh ternyata. Ya, tapi dia ikhlas juga. Waktu dia kembaliin dompet itu ke rumah ibu itu juga kaget. Tapi ibu itu cuma kasih dia tip $50. Ongkos dia pulang pergi itu nggak cukup. Tapi pemuda ini kan memang dia hatinya untuk mengalihkan kan. Dia tetap nggak ngomel, nggak apa, dia biasa aja. Ternyata ibunya punya tenaga itu wartawan, dia cerita kesaksian, dan wartawan tulis di koran. Anda tahu akibatnya? Restoran itu tiap hari penuh dengan orang. Dan bahkan ada yang kasih tip banyak dengan dia, kasih lewat amplop perjaman itu, kirim duit buat dia. Ya, Bapak Ibu, integritas luar biasa ya. Nah, kita kesaksian tadi. Jadi waktu disuruh pilih salah satu, enggak, kata saudagar kan juga kaya kan. Buat apa? Enggak usah. Ambillah, enggak usah. Akhirnya dia ngomong gini, maaf Tuhan, sebenarnya waktu saya mengambil mutiara Bapak dan saya kembalikan kepada Bapak, saya sudah ngambil 2 mutiara Bapak. Kaget penjual ontanya, masa? Iya. Dia cepet-cepet buka, hitung, cek lagi. Dia cek, dihitung, enggak ada yang hilang. Mutiara apa yang kamu ambil?
Yang saya ambil adalah hati saya dan Tuhan saya. Halo? Karena ketika saya mengembalikan kantong itu dengan segala isinya, sebenarnya hati saya ada dalam kantong itu. Dan juga Tuhan saya. Betul gak gitu? Kalau kita gitu, kita kembaliin sih, kita ngomong, aduh sayang juga ya. Kan berarti hati kita di sana kan? Betul gak? Dan itu mencemarkan nama Tuhan kan? Halo? Karena di mana hartamu ada, di situ hatimu ada. Alkitab ngomong gini, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Amin. Maka itu saya ngomong kaya itu soal hati. Halo? Jadi waktu dikembalikan sebenarnya hatinya ada di sana. Luar biasa, Tuhan berkati. Ayo kita nyanyi. Jadi kalau saya mau khotbah apa, kayaknya apa yang saya baca tuh pas loh. Saya nggak cari-cari ilustrasi, saya lagi baca loh. Kok ini pas banget ya untuk ilustrasi, haleluya. Itu Tuhan. Bapa, hambamu selesai berbicara, tapi engkau berbicara pada siang hari ini kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu bagiku, berkat-Mu yang memeliharaku, anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari. Ayo kita bangkit berdiri, katakan. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Wanita katakan amin. Gantian laki-laki katakan. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Sama-sama katakan. Berkat-Mu, amin, tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari. Biar musik menyembah Tuhan.
curah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Kau menghias hidupku, lebih dari cukup. Berkat-Mu lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, dimateraikan dalam lubuk hati kami sehingga kami sanggup melakukannya. Bapa berdoa buat umat-Mu, mereka tetap melihat Tuhan yang ajaib, karena kami kaya di dalam Kristus. Haleluya. Kami punya harga diri, kami punya martabat, kami mulia, kami milik-Mu, kami biji mata-Mu ya Tuhan. Kami tidak sembarangan membagi mutiara kami kepada anjing dan babi. Tapi di satu sisi kami adalah orang kaya yang selalu murah hati dalam hidup kami. Kami terus bertemu dalam kemurahan di dalam nama Yesus. Kami pamer Tuhan di mana-mana karena kami kaya. Dan bukannya itu, kami tetap beria-ria sekalipun banyak hal yang kami alami. Dan bukannya itu saja, kami punya otoritas, kuasa untuk memerintah, untuk menghentikan, untuk menanam, untuk mencabut, untuk meruntuhkan. Karena otoritas itu datang daripada Bapa kami yang telah menanamkannya dan merawat kami, bahwa kami ada orang kaya penuh dengan otoritas Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang melayani, imam-imam musik, para usher, guru sekolah minggu, pendoa, hamba-hamba Tuhan yang melayani Wing of God, anak-anak remaja kami, anak-anak sekolah minggu kami. Semoga bertumbuh dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Terima kasih untuk hal yang ajaib yang Tuhan nyatakan. Kami tahu Tuhan ingin membuat berbeda rumah Tuhan di tempat ini, gereja-Mu di tempat ini, di masa-masa akhir ini. Bapak Ibu, angkat dua tangan-Mu. Pulanglah engkau dengan segala yang baik yang datang daripada Tuhan, dengan segala yang mulia yang datang daripada Tuhan. Engkau ditopang, ditolong, diteguhkannya, diangkat dan dipromosikan oleh Tuhan. Engkau akan dicukupkan dari segala hidupmu, bahkan dilimpahi dengan kelebihan, sehingga engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kemurahan dan anugerahnya yang tidak pernah habis sampai Dia datang kembali. Di dalam nama Yesus, semua yang menerima katakan amin. Tuhan berkati ya. Haleluya.